Halo adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu online hari Minggu 6 Desember. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu semalam hingga kini. Sekarang kami akan mengikuti kegiatan sekolah minggu online. Berkatilah agar sekolah minggu online ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, siap ya? Kita siap masuk ke pujian. Lagu pertama adik-adik. Siap. Semangat. Hati yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Oke, masuk lagu pujian yang Dua. kedua. Iya. Semangat ya. Lebih semangat dari yang tadi. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Yang kedua. Siap-siap. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, that sounds so good. Let's go. Clap it on the back. All right, sing this real quiet. When I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
Semangat! Oke adik-adik, mari kita buka Alkitabnya ya. Kita persiapkan Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Oke, sudah siap? Inilah Injil Yesus Kristus diambil dari Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu kemarin kita sudah diajak berjaga-jaga untuk menyiapkan kedatangan Tuhan. Minggu ini pun kita masih menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan. Dari Injil Markus yang baru saja adik-adik dengarkan, mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan. Adik-adik pasti sudah kenal dong siapa itu Yohanes Pembaptis? Ya, benar. Yohanes Pembaptis adalah sepupu Yesus. Ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Kelahiran Yohanes Pembaptis melalui peristiwa yang unik, adik-adik. Uniknya kenapa, hayo? Uniknya, ibunya yang bernama Elisabet pada saat itu usianya sudah lanjut, sedangkan Zakaria menjadi bisu sampai dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hidup dengan sederhana. Dia memakai baju dari bulu unta dan makanannya yaitu belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis mempunyai tugas seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Adik-adik bisa buka lagi Alkitabnya. Yuk kita baca sama-sama. Markus, kita baca bab 1 ayat 2 sampai dengan 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Nah, Yohanes Pembaptis dalam Injil tadi dikatakan tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan. Yohanes mempunyai tugas yaitu menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan ia juga memberitakan bahwa Yesus lebih besar kuasanya dari Yohanes sendiri. Adik-adik, Yohanes Pembaptis benar-benar menyiapkan dirinya sendiri dan orang lain agar dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertobat berarti kembali kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Dengan cara apa? Dengan melakukan firman-Nya, dengan berbuat kasih dan kebenaran. Misalnya nih adik-adik ya, dulu menjadi anak yang malas,
sekarang sudah berubah menjadi anak yang rajin. Rajin membantu mama di rumah, membantu papa. Tanpa disuruh pun sudah rajin membantu orang tua di rumah. Contoh yang kedua, dulu sukanya berbohong, sekarang berubah menjadi anak yang jujur. Dulunya pelit, nak mau berbagi, sekarang sudah berubah menjadi anak yang mau berbagi. Yang dulunya suka berkata kasar, sekarang berubah menjadi berkata-kata yang baik. Jadi kalau ngomong adik-adik harus dipikir dulu agar dapat mengeluarkan kata-kata yang baik. Adik-adik, di masa pandemi ini kita melawan COVID-19. Mari kita juga bertobat. Bertobat dari apa, Kak? Dulu kita meremehkan kesehatan kita, meremehkan kebersihan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun lingkungan di sekitar kita. Sekarang kita berubah. Kita menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker yang benar adik-adik ya, memakai masker, dan yang ketiga adalah kita menjaga jarak. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini, adik-adik ikuti gerakan kakak ya. Markus bab 1 ayat 4. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Yuk. Markus bab 1 ayat 4. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah adik-adik, kita lanjutkan dengan aktivitas. Dadah. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini ya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada kertas buffalo warna biru, lalu ada kertas HVS, lalu ada 2 stik es krim, lalu ada gunting, penghapus, lalu juga ada lem, beberapa alat tulis, dan juga ada penggaris, dan ada pensil warna. Pertama-tama kita buat pola kubusnya terlebih dahulu. Jadi kita gambar persegi, dan setiap sisinya harus sama ya, 6 cm. Lalu kita buat 4 persegi ke samping ke kanan ya. Nah, lalu kita buat 2 persegi lagi di sebelah sini dan sininya. Nah, setelah selesai seperti ini, polanya kita gambar tempat penempatan lemnya agar lebih mudah untuk melipatnya nanti. Nah, lalu setelah sesuai seperti ini, kita gambar juga di sebelah sini ya, untuk tempat penempatan lemnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita gunting sesuai dengan polanya ya.
Nah, setelah selesai digunting seperti ini, kita rapikan saja bagian yang perlu kita gunting untuk agar dapat lebih mudah dilipatnya. Lalu kita juga gunting bagian sini. Dan juga sini. Serta bagian sini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita lipat sesuai dengan garis-garisnya ya. Kita kasih lem di tempat penempatan lem yang tadi kita sudah buat ya. Di sebelah sini juga. Nah, lalu bagian atas di tengahnya kita gunting seperti ini ya. Lalu kita membuat garis seperti gelombang agar menjadi seperti air. Nah, kita menggunakan spidol ya, seperti ini. Nah, bagian atasnya juga dikasih ya. Setelah itu kita gambar Yohanes Pembaptis di kertas HVS tadi ya, seperti ini ya. Dan juga kita juga menggambar salah satu umatnya seperti ini ya. Nah, lalu adik-adik jangan lupa diwarnain ya. Ini contoh yang sudah kakak warnain ya. Nah lalu kita akan tempel di stick es krimnya ini. Seperti ini ya. Nah, yang ini juga seperti ini ya. Nah, nanti kita tinggal masukin ke kubus yang tadi kita sudah buat ya. Nah, nanti jadinya bakal seperti ini ya. Oke adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir via online hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Sertailah dan bimbinglah kami ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.